Hai Mam, sekarang aku mau review rice cooker yang dari Smart Keken Low Sugar rice cooker yang tipe Gen 2. Jujur tidak sesuai dengan harga banget. Harganya 1,5, tapi tidak sesuai banget, jujur beneran. Dan ini yang 5 liter ya. Oke, sambil berjalan nanti aku review sampai ke belakang kekurangannya dan kelebihannya apa. Dan ini fiturnya lumayan banyak seperti rice cooker pada umumnya yang model touchscreen seperti biasanya ya. Tapi jujur agak membingungkan. Jujur kenapa sebelumnya aku pengen beli ini, karena potnya ini stainless steel ya, seperti ini SS304. Ini yang bikin aku pengen beli ini sebelumnya, karena menurutku kalau udah pakai ini nggak perlu beli pot lagi, ganti-ganti pot. Udah tau kan kalau rice cooker itu gampang banget suka rusak itunya, potnya ya, kegores lah yang apa gitu. Nah kalau pakai stainless seperti ini, menurutku pribadi dia tidak harus sering ganti. Bahkan nggak perlu diganti karena memang dia udah stainless steel. Ini salah satu yang membuat aku pengen beli, daripada bolak-balik terus beli potnya aja yang suka kegores terus-terusan. Jadi aku beli yang khusus stainless seperti ini. Menurutku ini sih agak lebih kuat ya, lebih tahan lama gitu. Karena kalau penjual rice cookernya yang potnya itu bukan stainless steel, itu kalau udah rusak kegores itu belum tentu, kalau kita beli yang baru belum tentu cocok sama rice cooker yang udah kita punya, dan belum tentu ada yang akhirnya kita beli rice cooker baru lagi. Jadi aku beli yang modelan yang stainless seperti ini. Dan ini aku coba masak nasi yang low sugar ya. Nah ini yang agak membingungkan ya, kalau low sugar di sini tulisannya 0015. 0015 itu berarti 15 menit dong masaknya gitu kan harusnya, tapi ternyata enggak. Nah ini 00 ini kan udah aku pencet start tadi, dia sedang memasak. Nah ternyata yang 15 menit yang tadi itu bukan waktu memasaknya. Untuk memasak low sugar atau rice pada umumnya yang biasa itu memakan waktu 45 menit. Mau nasinya sedikit mau banyak, tetap jangka masaknya itu 45 menit. Setelah 45 menit nanti baru akan muncul 0015 yang tadi ya. Nah baru dia menghitung mundur 15, 14, 13 sampai ke angka 1, ke angka 1 menit. Nah nanti kalau udah di angka 01 itu tandanya baru nasinya boleh dibuka, dan tandanya itu nasinya sudah masak. Oh iya, satu lagi, kalau nasinya sudah masak dia nggak ngasih tahu ya kalau misalkan nasi ini sudah matang 1 jam yang lalu misalnya gitu, atau 2 jam yang lalu nasi ini udah matang. Dia nggak ada pemberitahuannya. Cuman dia kalau udah nasinya udah masak ya udah, dia akan tetap di angka 66. Di sini tuh bukan 00 ya, di angkanya 66 seperti ini. Nah dia 66, jadi nggak berubah di angka. Jadi kita nggak tahu nasi ini udah masak berapa jam yang lalu gitu misalnya, kalau misalkan kita tinggalin masaknya ya gitu. Dan ini nasinya udah masak. Tadi udah lihat kan di video sebelumnya kalau rice cookernya ini tidak rapat. Jadi di sini nih banyak air, menggenang air di sini banyak banget. Jadi agak kurang rekaman aja sih kalau buat menurut aku pribadi ya, Mam. Tapi kan orang kan beda-beda ya kebutuhannya. Dan ini kalau dipakai dia lengket, nasinya kayak gini, jujur lengket semua, nggak bersih. Dan aku mau bandingin sama saringan yang merek Kurumi sama yang ini ya, si Smart Keken ini. Nah ini aku pakai beras merah, dia lengket semua, warna merahnya aku nggak tahu seperti ini. Dan di potnya juga dia lengket. Jujur sih ini stainless beneran, tapi masih lengket seperti ini, lengket semua yang merah-merahnya. Dan aku pakai yang Kurumi ini, yang untuk memasak low sugarnya rice cookernya si Kurumi ya. Dan ini dulu aku sering pakai masak nasi merah, masak nasi putih, nggak pernah lengket seperti yang tadi. Jujur ini sama-sama stainless sama yang si Smart Keken. Teman yang ini lebih halus banget ya saringannya ya. Si saringan ini lebih halus banget, tapi dia agak tebel. Kalau saringannya si Smart Keken dia stainless yang ini, tapi tidak sehalus si Kurumi yang kecil ini. Nah bandingannya si potnya si Smart Keken sama si saringan Kurumi yang kecil sama-sama halus.
Cuman bedanya aku nggak tahu, tapi dia lengket kalau ini. Nih seperti ini lengket warna merah-merahnya. Kalau masak nasi merah ya. Nasi putih juga lengket nasinya. Jadi kayak nggak bersih aja gitu kalau kita habis nyendokin nasi gitu. Tapi jujur kalau yang si pot yang kecil ini yang punya si Kurumi, kalau habis masak nasi putih ataupun nasi merah sama sekali nggak ada yang lengket beneran. Jadi menurutku agak sedikit kurang pas aja pakai si Smart Kaken. Udah harganya lumayan menurutku ya, kalau untuk buat aku harganya lumayan mahal, tapi tidak sesuai dengan barangnya, kayak kurang rapet tutupnya, karetnya longgar kayak gitu. Tapi rata-rata aku lihat sih review-review yang orang beli di toko e-commerce sama semuanya, mereka kalau buka tutup aku lihat longgar gitu, jadi nggak rapet. Jadi kalau masak dia keluar asapnya dari kiri kanan dari lingkaran tutupnya itu. Jadi dia nggak hanya keluar asap dari si lingkaran pembuangan asap aja gitu, Mams. Oke, ini hanya menurut aku pribadi ya. Jadi setiap orang berbeda-beda pendapatnya.